selamat pagi. Selamat pagi. Mohon hari ini saya meminta waktunya sedikit untuk melakukan wawancara ya Bu ya. Iya, mangga. Ya, terkait tugas calon guru penggerak saya dalam modul 3.1 itu saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pemimpin atau kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, mengenai masalah dilema atau etika ataupun rujukan moral. Sebelumnya, mangga Ibu boleh mempersilahkan dulu. Ya, terima kasih kepada Ibu Septi memberikan waktu pada Ibu. Baiklah, mungkin Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Hajah Hernawati dari SPD dari SDN 2 Sumber Kidul, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Yang mana Ibu mendapat tugas dari guru penggerak angkatan 7. Iya. Di sini ada tugas program guru penggerak modul 3.1 untuk masalah apa yang terkait nanti dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin terkait dilema etika dan rujukan moral. Mungkin apa yang ditanyakan, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Yang pertama ya Ibu, selama ini bagaimana Ibu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, Ibu melihat dari sisi sudut pandang moral dan hukum, apabila masih bisa dikatakan benar, di sini lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Jadi di sini kesimpulannya bahwa dilema etika itu kita melihat sudut pandang moral dan hukum masih bisa dikatakan benar kalau benar. Nah, tetapi di sini yang namanya di sini moral, di sana masalah tersebut adalah rujukan yang pelanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah, itu yang dikatakan rujukan moral. Jadi di sini tentu saja kalau kita lihat di SD kami, masalah dilema etika itu masih tergolong masih tidak beratkan gitu, tidak masalah kasus yang melanggar. Nah, tapi masih banyak ya di sini masalah moral, itu tentu saja kita harus harus diperbaiki itu karena tidak sesuai dengan aturan. Ya. Baik, berarti menurut Ibu selama ini sudut pandang moral dan hukum itu benar lawan benar, itu namanya dilema etika. Kalau benar lawan salah itu rujukan moral ya Bu? Iya, betul. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Ibu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini Ibu mendahulukan melakukan identifikasi dulu masalah kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar atau paling diutamakan dan di putusan tersebut tentunya menguntungkan banyak orang atau tidak merugikan salah satu. Nah,
Nah, itulah yang namanya di sini saya mengambil kebijakan itu dari sudut pandang yang menimbang cara matangnya itu. Jadi tidak asal aja, tetapi mana dulu yang harus dipertimbangkan dan didahulukan. Itu yang namanya kita jangan sampai merugikan salah satu lah pihak gitu maksudnya di sini. Ya baik, berarti mendahulukan untuk identifikasi dari berbagai sudut pandang ya Bu ya. Kemudian menimbang secara matang, keputusannya itu diambil yang menguntungkan banyak orang maupun tidak merugikan. Ya. Baik Ibu, yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu Haji lakukan selama ini? Jadi pertama kita lihat dulu masalahnya apa. Nah, kemudian menentukan penyebabnya dulu dari apa nih. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, apakah nanti orang tua, murid, masyarakat, lingkungan. Nah, itu diantaranya. Kemudian ditanyakan kepada orang yang terdekatnya secara baik-baik. Nah, kemudian kita lanjut dengan berdiskusi dengan warga sekolah. Di antaranya kita mitra kerja itu kan dengan komite dulu. Nah, warga guru, kemudian kita beralih kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, kemudian membuat beberapa solusi aturan keputusan. Kemudian kita menimbang juga berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Jadi di sana sudut pandangnya itu apakah ini sudah memang masalah itu termasuk etika, dilema etika apa moral. Nah, di sini. Jadi itu yang harus kita solusikan atau kita putuskan mengambil solusi yang terbaik. Ya, baik. Nah, itu diantaranya. Berarti langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan selama ini itu diantaranya menentukan penyebab permasalahan. Iya, masalahnya dulu. Ya, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang yang terdekat ya Bu ya. Kemudian berdiskusi maupun bermusyawarah dengan semua warga sekolah. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan dan menimbang lagi berbagai sudut pandang dan keputusan itu solusinya seperti apa yang diambil lagi sebelum diputuskan dipertimbangkan dengan matang seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi saya selalu di SD kami itu kalau melakukan kasus seperti ini untuk menentukan solusinya itu terutama kita berpatokan kepada peraturan dan norma yang berlaku. Nah, kemudian tidak lupa mengedepankan kepentingan umum. Jadi di sini solusi yang kemudian untuk bermanfaat bagi orang banyak dan kita bisa dilaksanakan dalam jangka panjang. Itu jadi kita selalu mengadakan musyawarah, kemudian mengedepankan kepentingan umum atau bersama. Itu jadi yang saya lakukan selama ini. Baik, berarti berpatokan kepada norma yang berlaku, Iya, kemudian iya. melakukan analisis ya Bu ya, mengedepankan kepentingan umum Orang dan banyak. dan solusi tersebut itu bermanfaat bagi orang banyak gitu ya Bu ya. Iya. Baik, jangka panjang gitu. Iya Bu, baik. Untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya biasanya mengambil keputusan itu kita cari dulu keputusan yang mana yang terbaik. Jadi kira-kira yang bisa keduanya itu memang masalah ini benar-benar apa ya, kalau ini mah penting semua, tetapi masih bisa
kita kedua-duanya kita laksanakan, tetapi yang lebih utama itu kita harus diutamakan. Jadi jangan sampai tidak bisa mengambil keputusan kemudian kebijakannya salah satu. Nah, jadi itu kita jangan sampai merugikan salah satu pihak. Nah, jadi jangan sampai segala sesuatunya sebetulnya tidak ada alasan untuk ini penting, ini nggak penting. Jadi kalau kita masalah itu dianggap lebih penting, kita dahulukan. Nah, tetapi yang keduanya juga kita harus ikuti juga, jangan sampai satunya nggak usah. Nah, jadi kita berjalan supaya kedua belah pihak itu kan jangan merasa dirugikan. Jadi kepentingan juga untuk kitanya gitu ya. Jadi kalau kebijakan itu memang berat sekali kalau menghadapi yang tuh ini penting seperti tadi menurut ibu mah kalau dia nalar ke ibu, berangkat dulu sebentar gitu. Nanti kan sama-sama dengan ibu ya ada ini ongkol gitu. Aduh ini orang alasannya padahal bisa nanti ke sana dulu gitu. Nah, itu berarti sih itu salah satu itu. Iya. Jadi ketika kebijakan itu kan undangan betul-betul rapat yang tidak tiap hari itu, kalau itu kan bisa. Itu seperti itu tuh. Jadi nanti kalau jadi pemimpinnya itu jadi harus bisa mengambil keputusan kedua-duanya itu yang kita yang hargai dulu. Berarti untuk tantangannya mencari keputusan terbaik ya Bu ya, iya, dan menguntungkan keduanya dan tidak ada pihak yang dirugikan ya Bu ya. Nah ini kan salah satu berarti Iya. tuh tadi salah satu contoh ini ya, memang bagus sih semuanya itu, tapi kan ini undangan penting gitu kedinasan. Nah, yang terus? selanjutnya, apakah Ibu Haji memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Haji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu Haji jalankan? Ibu biasanya kalau masalah itu ringan, kalau masih bisa tidak terlalu kalau ini menyangkut moral yang berbahaya seperti anak umpamanya, kira-kira masih bisa ditangani, itu tidak usah langsung ke orang tua atau melibatkan semua lah. Jadi ini membuat masalah nanti lebih besar ya. Jadi kita bisa dulu menangani masalah yang kecil. Nah nanti baru kalau ini memberatkan masalah itu ya itu menyangkut semua pihak, harus ada koordinasi. Nah tetapi di sini kalau kategori berat itu biasanya tidak satu kaligus, jadi mengambil langkah-langkah juga itu harus tepat, jangan sampai salah langkah. Jadi kita harus ada caranya, tekniknya. Kalau kita mau menghadapi orang yang orang tuanya umpamanya salah satu anaknya nakal, orang tuanya tidak terima, ini hati-hati. Jadi langkah-langkahnya itu tidak bisa diselesaikan secara cepat. Tapi kalau dengan anak bergurau atau ada sedikit tidak menakut ini lebih berbahaya. Kalau ada seperti septic kemarin kan nggak terima ya, ada yang darah itu jangan langsung orang tua dipanggil, ini kan menyangkut ini juga ya, bahaya gitu. Jadi biar aja diikuti, kalau anak itu dibawa aja ke yang terdekat lah, diobatin apa dulu kalau masih bisa. Berarti oleh sekolah. untuk kalau ada masalah ringan biasanya langsung Ibu tangani ya Bu ya. Iya. Kalau kategori masalah berat berarti harus sesuai Harus langkah-langkah. ada sesuai langkah, nggak gampang tuh. Supaya kita aman gitu, jangan sampai sekolah itu ada kalau ini dari orang tua murid yang kurang simpatik atau apa ini, karena hati-hati kalau kita hubungannya dengan masyarakat, dengan lingkungan, itu harus kita menghadapinya dengan baik. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, keputusan biasanya Ibu lebih langkah ya seluruh warga sekolah aja. Iya. Terutama ya warga sekolah, ya guru, anak, orang tua murid, masyarakat.
itu yang memiliki terutama komite itu selalu dilibatkan. Kemudian kalau ada stakeholder juga ini perlu kalau memang bisa ada hubungannya. Jadi banyak yang di sini solusi itu masih bisa dikatakan apa ya, kalau memang keputusan solusi itu bisa kita lebih ringan gitu, maksudnya kalau kita suara terbanyak kan. Jadi berbagai pendapat, tetapi kan pendapat itu kita harus saling hargai, dan kemudian dari satu ke satu ini kita gabungkan, kemudian mengambil keputusan dengan secara kita seperti itu ya. Berarti mengajak seluruh warga sekolah ya Bu ya, Iya, termasuk guru-guru, iya, kemudian iya, semua. wali murid ataupun stakeholder, personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan Iya, seperti iya. itu ya Bu ya, Iya, penting. untuk mencari solusi. Iya, iya. Kemudian ini yang terakhir ya Bu ya, dari semua yang telah Ibu Haji sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Haji petik dari pengalaman Ibu Haji dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang saya dapat yaitu saya semakin apa ya, lebih mengambil keputusan lebih hati-hati, kemudian lebih bijaksana, kemudian lebih dewasa, kemudian kita lebih bisa menganalisis sebuah masalah yang mana untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan, menentukan solusi yang tepat, yang terbaik, yang bisa diakui oleh semua pihak. Jadi, Berarti Ibu Haji itu bisa memetik dari pembelajaran tersebut, Iya. itu Ibu menjadi lebih hati-hati ya Bu lebih ya, hati-hati, lebih bijaksana, Lebih dewasa, dan dewasa, lebih bisa lebih menganalisis menganalisis. ya, Itu yang ibu terapkan di SD, dan menentukan solusi yang Iya, tepat seperti yang itu ya Bu ya. tepat, yang terbaik Oh iya, yang tepat bagi dan yang semuanya terbaik gitu. bagi semuanya. Jadi tidak satu pihak aja. Jadi segala sesuatu demi kelancaran sekolah, keamanan, segala sesuatunya itu kita berpatokannya kepada selalu musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu yang diharapkan SD 2 Sumber Kidul. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya dalam pengambilan keputusan yang Ibu Haji telah lakukan selama ini. Itu menjadi informasi bagi saya, dan semoga bermanfaat untuk saya ke depannya sebagai pengetahuan ya Bu ya, dan pengalaman yang penting dan berharga bagi saya di kemudian hari apabila saya bisa menjadi pemimpin seperti itu ya Bu ya. Amin, amin. Jadi hanya itu yang Ibu berikan, dan Ibu ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Septi sebagai guru penggerak di SD kami. Ya, hanya itu yang bisa Ibu bantu. Mudah-mudahan bisa menunjang terlaksananya ini masalah program guru penggerak modul 3. Itu saja ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Ya, apabila saya mengganggu waktu Ibu. ya. Saya untuk melanjutkan kegiatan. Enggak. Terima kasih sama-sama, mohon maaf ya. Permisi ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya akan mengganggu waktu Ibu. Dalam hal ini saya perkenalkan dulu, nama saya Septio Yumina, SPD dari guru SD Negeri 2 Sumber Kidul. Saya selaku guru yang mengikuti program guru penggerak angkatan 7 Ibu. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu sebagai kepala sekolah ataupun pemimpin di sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan terkait dilema etika dan bujukan moral. Begitu Ibu. Sebelumnya mangga Ibu persilahkan diri dulu.
Perkenalkan, saya Ibu Nur Artati dari SDN 1 Sumberlon, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Dan secara kebetulan saya sendiri adalah sebagai pengemban kepala sekolahnya di SDN 1 Sumberlon. Terima kasih. Baik Ibu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika saya harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yaitu antara kasus yang benar melawan benar dan benar melawan salah. Benar lawan salah yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah, pada intinya itu aja. Iya. Baik Ibu, berarti dalam hal ini ke situasi Ibu harus memilih dan memutuskan kasus benar lawan benar dan benar lawan salah, seperti itu ya Ibu ya. Jadi, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Yang saya ambil yaitu ketika dalam kasus dilema etika terjadi, terlebih dahulu yang dilakukan saya yaitu pertama mengumpulkan fakta yang terjadi di lapangan, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan. Lihat lagi keputusan yang direalisasikan yang membutuhkan banyak orang. Jadi keputusan itu yang diambil yang membutuhkan banyak orang, jangan merugikan mayoritas orang, itu saya ambil. Baik, berarti dalam sebelum mengambil keputusan itu Ibu terlebih dahulu mengumpulkan faktanya, siapa yang terlibat, kemudian merefleksi keputusan yang menguntungkan banyak orang, seperti itu ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan yaitu diantaranya mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, membuat alternatif solusi, menganalisis benar salahnya, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan yang sudah direfleksikan. Jadi lihat lagi keputusan yang telah saya refleksikan, apa sudah sesuai atau tidak. Baik Ibu, berarti langkah-langkah yang dilakukan itu mengumpulkan fakta, kemudian menganalisis, membuat alternatif, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusannya ya Bu ya, direfleksi ya. Iya, direfleksi apakah itu sudah benar atau belum. Betul. Selanjutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika yaitu dengan cara menelaah siapa-siapa yang terlibat, siapa yang urgen atau mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi yang benar. Jadi siapa saja yang terlibat, pengambilan itu apa alternatif yang urgen. Baik, berarti yang efektif menurut Ibu ini dalam mengambil keputusan kasus dilema etika itu menelaah ya Bu ya, kemudian sifat urgennya, mendesak atau tidaknya, begitu ya Bu ya, mengambil alternatif solusi seperti itu. Betul. Baik Ibu, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kadang menjadi dilema itu yang didahulukan begini ya, adalah masalah tersebut untuk nilai yang sama-sama penting, itu yang sering menjadi kendala. Itu ada yang mempunyai nilai sama-sama penting tetapi harus ada salah satu yang didahulukan. Juga adanya orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi, yang tak kalah penting ada nilai yang harus diutamakan gitu. Baik Ibu, berarti dalam hal ini tantangannya adalah nilai-nilai yang sama penting tapi harus didahulukan.
kemudian apa Ada namanya, orang ada atasan. iya, ada atasan yang apa namanya, yang tak kalah pentingnya itu nilai rasa ya Bu ya. Ada nilai rasa yang harus diutamakan. Iya, yang harus diutamakan. Kemudian yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau jadwal tersebut dilakukan untuk menyelesaikan, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam mengambil keputusan, Ibu tidak mempunyai jadwal tertentu atau jadwal khusus, tetapi ada tata kelola, yaitu dalam musyawarah atau mempertimbangkan khusus dilema etika yang salah baik secara formal maupun non formal. Jadi Ibu sama sekali tidak ada jadwal khusus untuk dilema atau ini etika ya, dilema etika tidak ada jadwalnya, tapi Ibu dengan cara menganalisa atau mempertimbangkan dalam musyawarah. Baik Ibu, berarti dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu Ibu tidak mempunyai jadwal, akan tetapi iya, tidak ada jadwal khusus ya Bu ya, tetapi tata kelola kemudian dimusyawarahkan ya Bu ya. Baik Ibu. Yang selanjutnya, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada seseorang, itu orang-orang di mana di situ orang-orang yang terlibat adalah orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Ya, baik, berarti ada orang yang terlibat itu orang yang profesional dan menghargai atasan langsung. Itu ya Bu ya. Nah, terima kasih. Yang terakhir ini ya Bu ya, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi begini ya, ada pembelajaran yang harus kita ambil, yaitu keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan kita harus banyak-banyak menganalisis atau menganalisa kasus yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan, setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang merasa tidak puas. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima apapun dan menghormati serta melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan. Itu saja, jadi harus menerima keputusan yang sudah ditetapkan karena sudah banyak pertimbangan. Baik Ibu, berarti dalam hal ini sebelum mengambil keputusan itu berarti harus menganalisis ya Bu ya. Kemudian kasus-kasus itu dipertimbangkan secara masak, tidak semena-mena mengeluarkan apa keputusan, kita harus banyak menganalisis sebelumnya. Itu saja yang dapat kami paparkan Ibu. Ya. Baik Ibu, terima kasih sekali atas informasinya. Sebelumnya dan sesudahnya saya sangat mengucapkan terima kasih karena sudah mengganggu waktu Ibu. Sama-sama. Barangkali nanti jawaban Ibu kurang memuaskan, Ibu mohon maaf karena ini bulan Ramadan ini banyak harus banyak mohon maaf. Sama Ibu, saya juga mohon maaf dan terima kasih. Saya ini sangat bermanfaat untuk saya dan mudah-mudahan kedepannya di SD Negeri Sumberlor ini sudah ada yang mengikuti guru penggerak Bu? Belum, kebetulan belum ada. Mungkin sudah ada yang mencoba tapi belum lolos. Saya doakan Bu, nanti kedepannya semoga banyak guru-guru yang lolos di tahap selanjutnya di calon. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan